Shalom saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Kita ketemu lagi dalam ibadah pada hari ini. Ini minggu pertama kita mau siapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing. Kita mau perjamuan kudus. Sebelum mulai ibadah, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami Tuhan untuk beribadah pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau mau pimpin kami Tuhan, Kau mau urapi setiap kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berkarya atas kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita mau membesarkan nama Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Hanya Dia yang layak dipuji dan ditinggikan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Kalau jiwa kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, haleluya. Ya saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, bukan dengan barang fana kalau Tuhan telah menebus dosa-dosa kita. Dengan penuh kasih Tuhan menebus dosa-dosa kita. Dia membayar dengan darah-Nya yang kudus. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda
dan celah, bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya, bukan dengan barang yang fana. Haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Terima
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu ya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang begitu besar buat kami Tuhan. Engkau telah menebus hidup kami Tuhan. Kami mau meninggalkan cara hidup kami yang lama Tuhan. Kami mau berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang memimpin kami Tuhan, memampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat jumpa. Bagaimana kabar saudara? Saya berharap semua baik. Sebab yang kita khawatirkan itu udah 18 bulan ya. Sekarang katanya lebih dahsyat lagi. Yang pertama corona datang, cuma orang tua yang kena, lansia. Tapi sekarang anak-anak balita juga kena. Nah saudara, bagaimana kita nggak khawatir? Sebagai orang tua tentu kita khawatir ya. Apalagi anak-anak itu pertemanannya kita nggak tahu persis seperti apa, tapi kita mau serahkan kepada Tuhan. 18 bulan lewat dengan baik, dengan bagus ya, pasti kita akan lewati ke depannya, dan Tuhan pasti akan menyertai kita ya. Kalau di dalam Filipi 4 di situ dikatakan jangan kita khawatir ya. Nah, pemerintah mengadakan bukan lockdown lagi sekarang, apa namanya? 20 hari. Tapi kita jangan takut, kita serahkan kembali sama Tuhan. Ya, setahun lebih kita sudah dijamin, sudah dijaga sama Tuhan, dan kita lewati itu walaupun barangkali kita susah payah. Kita jangan lupa, kalau kita mau selalu beserta dengan Tuhan, maka Tuhan akan selalu menyertai kita ya. Ayat yang pertama saya baca Filipi 4 ayat 1, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Rasul Paul berkata kepada orang Filipi, pada pagi ini dia berbicara untuk kita semua supaya kita tidak lagi khawatir ya. Kemarin kita khawatir bagaimana kita hidup, bagaimana begini, tapi toh Tuhan pelihara kita. Di ayat yang ke-6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan berhenti kita mengucap syukur ya saudara, sebab itulah satu-satunya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus berusaha supaya dalam segala perkara kita dapat dikuatkan ya, kita dapat menghadapi keadaan seperti ini ya. Makin dahsyat yang terjadi ya, orang yang sudah divaksin pun bukan jaminan tidak kena, itu pun bisa kena ya. Yohanes 4 ayat 1
sampai 3 mengatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Dialah yang kepadaku, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Secara manusia, ya saudara, kita tinggal di perkampungan, kita melihat bagaimanapun anak-anak itu main, dia tidak tahu bagaimana, karena katanya tidak kelihatan virusnya. Saya ingat di Efesus mengatakan musuh kita itu bukan yang kelihatan loh. Musuh kita itu penguasa udara. Walaupun dikatakan di situ buat orang yang bingung ya, penguasa udara memang kita bukan lawannya. Tapi jangan lupa kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang lebih berkuasa seluruh dunia. Ya, bukan cuma di udara, darat, laut, ya. Semua Tuhan yang berkuasa. Itu sebabnya kita mau serahkan semua kepada Tuhan. Di dalam Yesaya 40 ayat 28 dan 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Bagaimana kita sudah merasa ditopang gak sama Tuhan? Dapat kekuatan gak dari Tuhan? Tuhan pasti ada bersama dengan kita, ya, supaya kita tidak khawatir, kita tidak takut, tapi kita terus maju demi kemuliaan nama Tuhan. Sekarang ibadah ditutup lagi, ya, nggak boleh lagi ada kumpul-kumpul. Jangan lupa pesan pemerintah, ya, cuci tangan dengan di air mengalir, pakai masker, ya, jangan bergerombolan. Jangan di tempat-tempat yang keramaian, biar kalau nggak perlu kita di rumah aja. Biar dalam kehidupan kita boleh jadi saksi Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya dan patuh akan peraturan. Saya baca lagi saudara, di Yesaya 46 mengatakan ini semua pasti udah pada hafal ayat yang keempat, ya. Walaupun kita menjadi tua, masa tua kita akan dijaga, ya, dan Dia akan menjaga kita walaupun rambut kita sudah putih. Juga tidak dibiarkan kita berjalan sendiri walau usia senja. Seperti saya nyaris 80 ya, kayaknya udah nggak bisa kerja kayak dulu-dulu. Semua bisa diborong, semua bisa sendiri. Apapun saya kerjain. Tapi sekarang saya udah merasa, aduh tenaganya nggak ada. Ya, kerja sedikit udah rasanya gimana gitu, capek ya. Nah, itu saya hindarkan supaya saya tidak mencobai Tuhan. Kita nggak bisa bohong. Ya, kita nggak bisa ngelangkahin takdirnya Tuhan. Manusia bukan makin lama makin hebat, bukan makin lama makin kuat, serba kurang. Jadi gampang lupa, gampang capek, susah tidur. Nah, kita mau cari jalan supaya kita walaupun udah tua tapi kita masih bisa melayani Tuhan. Ya, saudara, Tuhan berkata, jangan takut ya. Biar kita sampai tua pun, sampai putih pun, sampai jalannya nggak bisa pun, Dia yang akan gendong kita. Mau khawatir apa lagi saudara? Jangan khawatir ya saudara. Kita selalu, saudara-saudara semua, menjaga kestabilan iman kita, ya, kerohanian kita, supaya kita bisa menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Satu ayat lagi kita baca, 1 Petrus 5 ayat 7. Ini kembali diperingatkan, serahkanlah segala khawatirmu kepada Allah, sebab Ia yang mempedulikan kamu. Dalam merasa dipedulikan, ya,
Saya merasa dipedulikan. Saya merasa diperhatikan. Dalam keadaan seperti ini, di depan gereja persis ada dokter. Dan dokter itu selalu perhatikan saya. Kalau dia tiap pagi melihat saya nggak keluar, dia udah curiga ya. Satu kali saya bulan lalu itu vertigo saya kumat ya. 3 hari saya nggak bisa bangun. Dan saya suruh mantu saya minta resep obat, mau beli obat karena obatnya habis. Nah saudara, dia datang loh, dokter loh. Ya, datang. Ngelihat saya bangun udah 3 hari saya keluar. Biasa saya kalau keluar jalan olahraga setengah jam begitu, mundar-mandir. Kalau enggak pohon saya pohon bunga saya perhatiin, saya rapiin atau saya nyapu. Ya, dan dia bilang, "Tante, jangan tutup pintu ya, saya mau ke situ." Saya kaget, siapa? Oh, dokter. Saudara, luar biasa Tuhan mempedulikan saya. Datang bawa buah lagi. Aduh, udah baik tante, udah sembuh tante. Udah. Nah saudara, luar biasa gak Tuhan itu? Malaikat udah jaga kita, ada dokter lagi yang jaga kita. Itu luar biasa, saya berterima kasih. Nah, saya bilang, "Dok, gak usah bawa-bawa makanan." Saya bilang, "Saya punya pohon mangga juga gak habis dimakan." "Gak apa-apa tante, ini kan buahnya lain." Ya, saudara, jadi jangan khawatir, serahin semuanya kepada Tuhan. Pasti Tuhan siapkan pembela buat kita, ya. Nah, sekarang saya mau menutup ayat terakhir, Amsal 4 ayat 23. Apa kata Amsal? "Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupku." Saudara, jangan bengkok kiri, bengkok kanan ya. Kita mau jalan lurus, kita mau jaga hati kita tulus di hadapan Tuhan ya, supaya kelakuan kita, pelayanan kita ya, yang menentukan itu adalah anak Tuhan, anak orang yang percaya, anak pilihan Tuhan, yang punya imamat terajani, punya kerajaan di sorga untuk kita. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan, kita mau jaga hati kita. Apapun kata orang, tidak peduli. Kita mau selalu syukuri. Kita mau jaga baik-baik, sebab hati kita yang menentukan jalan hidup kita. Ya, saudara, sekian firman Tuhan, renungan ini semoga saudara-saudara baca ulang di rumah biar boleh lebih dikuatkan lagi. Mari kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau pagi ini kami bisa sama-sama merenungkan tentang kebaikan-Mu, tentang keajaiban-Mu, tentang pelindungan-Mu. Luar biasa Kau telah memperhatikan kami Tuhan. Sebabnya kami mau belajar tidak khawatir. Kami mau belajar jaga hati kami. Kami mau selalu ada di bawah kaki-Mu. Terima kasih Tuhan. Aku mau berdoa untuk saudara-saudaraku yang sakit, jemaatku yang lemah. Tuhan, seperti firman-Mu berkata, orang yang lemah dikuatkan, orang yang sakit disembuhkan. Itu sebabnya Tuhan, pagi ini aku percaya semuanya baik-baik saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku sudah berdoa, aku sudah bersyukur. Amin. Saudara terberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menjadi rema dalam kehidupan kita masing-masing. Sebentar kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati kita. Mari kita persiapkan roti dan anggur. Mari kita angkat satu pujian terlalu besar.
terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah hidupku. Kita diberikan kesempatan kembali untuk bersama-sama bersekutu dengan Tuhan melalui perjamuan yang suci. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari siapkan hati kita, fokus kita kepada Dia. Meskipun kita ada di dalam rumah masing-masing, tapi saya percaya Engkau ada bersama dengan kita. Sebelum kita makan roti yang melambangkan tubuh Yesus dan anggur yang melambangkan darah Yesus, biar kita simak firman Tuhan yang saya akan bacakan, dan mari kita sama-sama renungkan firman Tuhan ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawang ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawang ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawang ini. Karena barang siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan yang sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Karena itu menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Mari saudara-saudara, kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya, Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara kita makan tubuh roti ini yang melambangkan tubuh Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawang ini. Demikian juga yang mengambil cawang sesudah makan, lalu berkata, cawang ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu minum menjadi peringatan akan aku. Mari saudara kita minum anggur ini pakai darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Engkau sudah memeliharakan kami sepanjang hari-hari yang lalu. Sampai saat ini kami boleh memperingati akan kematian-Mu kembali Tuhan. Biar ini menjadikan peringatan akan kematian-Mu di kayu salib, dan nama-Mu selalu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami sudah bersekutu dengan Engkau melalui perjamuan kudus hari ini. Biar nama Tuhan selalu dipermuliakan. Yang sakit Engkau akan berikan kesembuhan, yang dalam kesusahan Engkau akan berikan kelegaan. Biar nama Tuhan selalu dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pengumuman untuk minggu depan, ibadah masih dilaksanakan secara online, dapat diakses di link YouTube masing-masing pada pukul 10 pagi. Pembicara firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Evangelis Shirley S. Usai sudah ibadah kita pada hari ini, mari kita angkat satu pujian Terima Kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku.
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan, kalau pada siang hari ini kembali kami menerima perjamuan kudus. Terima kasih. Mari kita sama-sama mau berdoa syafaat. Bapa kami yang dalam surga, terima kasih Tuhan, kalau pada siang hari ini kami boleh menikmati lagi perjamuan kudus. Biarlah Tuhan dengan perjamuan ini kami boleh mendapatkan kekuatan dari Engkau ya Bapa. Terima kasih, berkati kepada hamba-Mu yang sudah membawakan firman Tuhan. Biar sekiranya Engkau berkati semua yang ambil di dalam pelayanan tugas pada hari ini. Biar sekiranya Engkau sendiri yang mau menjaga kesehatan mereka, supaya mereka tetap eksis di dalam pelayanan mereka. Pada siang hari ini kami mau berdoa Tuhan untuk negara dan bangsa kami. Tak henti-hentinya kami mohon belas kasihan-Mu Bapa, supaya Tuhan Engkau curahkan belas kasihan-Mu kepada seluruh dunia yang terkena wabah COVID ini, khususnya untuk negara kami yang kami cintai, Indonesia, kota Jakarta yang saat ini tambah meningkat orang yang terpapar kena COVID. Sebab itu Bapak, kami mau berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi serta para pemerintah yang menteri yang menjalankan tugas di negara ini, supaya berikan hikmat, ada jalan keluar, supaya Tuhan rakyat Indonesia ini boleh Tuhan berkurang yang terkena wabah COVID ini, khususnya kota Jakarta, supaya kami masyarakat di kota Jakarta ini boleh bekerja sama menjaga protokol dengan ketat, dan supaya kita bisa bersama-sama memutus mata rantai wabah COVID ini. Terima kasih bagi kami Gereja Injil Kristus yang sudah lanjut usia, yang sakit. Tuhan, biar Tuhan Engkau mau jamah, berikan kekuatan ekstra. Dengan meminum perjamuan kudus ini, mereka boleh Tuhan disembuhkan. Ada mujizat nyata di dalam keadaan stamina kami para senior, supaya Tuhan kami boleh tetap setia berharap hanya kepadamu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk selanjutnya ada regenerasi yang meneruskan di dalam organisasi gereja kami. Dari Ibu Gembala, semua para majelis, penasehat, ketua-ketua seksi, supaya Tuhan mereka Engkau lindungi, perisai, lingkupi ya Tuhan, supaya mereka tetap setia di dalam pelayanannya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dan mari kita sama-sama mau mengangkat tangan, kita menerima berkat dari Tuhan melalui gembala kami. Haleluya. Saudara-saudara yang di rumah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur, kami sudah berdoa. Amin.